Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Talbis Iblis. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas bab tentang talbis iblis terhadap para pemimpin dan penguasa. Langsung saja saya bacakan. Ibnul Jauzi berkata, iblis melancarkan talbisnya kepada pemimpin dan penguasa melalui berbagai sisi. Yang pertama, iblis memperlihatkan kepada mereka bahwasanya Allah mencintai mereka. Karena jika tidak, maka tentu dia tidak menjadikan mereka sebagai penguasa dan tidak pula menjadikan mereka sebagai wakilnya di dalam mengatur hamba-hambanya. Ini termasuk talbis iblis kepada penguasa. Pada penguasa mengatakan Allah mencintai mereka. Kalau tidak, maka mereka tidak akan dibebani dengan kepemimpinan mereka. Padahal bisa jadi kepemimpinan tersebut adalah musibah bagi dia. Sebab apa? Kalau dia tidak bisa memimpin dengan benar, kalau dalam kepemimpinannya ini tidak berdasarkan dengan syariat Islam, ya, tidak mengindahkan hukum-hukum Islam, maka itu termasuk musibah bagi seorang pemimpin tersebut. Oleh karenanya kepada para penguasa, hendaklah ketika diamanatkan oleh masyarakat, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin sebagai penguasa, maka hendaklah harus memperhatikan bagaimana hak-hak rakyatnya, ya. Karena apa? Satu saja yang kita zolimi dari rakyat kita, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanggung jawabnya sangatlah besar. Lalu kemudian yang kedua, iblis berbisik kepada mereka, kekuasaan itu butuh akan wibawa. Maka mereka menyombongkan diri agar ditakuti. Nah ini ya, kalau ada terkadang ya orang pejabat, lalu kemudian dia pakai seragamnya, dia jadi sangat pede dengan pakai seragamnya tersebut. Nah, nauzubillah kalau misalkan dia nunjuk-nunjuk seenaknya doang ya, karena udah pakai seragam nih. Jadi seakan-akan orang itu direndahkan oleh dia. Ini juga termasuk talbis iblis ya kepada para pejabat, kepada para penguasa. Padahal kalau misalkan dia lepas baju seragamnya itu, ya sama saja kelihatannya seperti masyarakat pada umumnya. Tidak ada wibawa, tidak ada apa. Nah ini ya terkadang yang membuat kita ujub, membuat kita sombong. Dikarenakan karena jabatan pun juga karena seragam kita. Kalau dikenakan seragam tersebut, pedenya minta ampun. Kalau tidak mengenakan seragam tersebut, ya biasa-biasa saja katanya. Nah, hati-hati ya dengan hal-hal semacam ini. Lalu kemudian yang ketiga, iblis telah membuat mereka takut kepada musuh. Dan iblis juga memerintahkan mereka untuk memperketat penjagaan. Nah, ini memperketat penjagaan ini terkadang ya ada baiknya, ada juga tidak baiknya. Yang tidak baiknya itu adalah masyarakat yang ingin mengadu secara langsung agak sulit ya untuk menemui pemimpin seperti ini. Karena apa? Harus memenuhi protokol ini, protokol itu, dan lain sebagainya. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu bertatap muka langsung dengan seorang pemimpin. Banyak masyarakat tidak bisa langsung menyampaikan aspirasinya. Banyak sekali masyarakat yang tidak bisa berjabat tangan dengannya. Padahal bisa jadi kan masyarakat ketika sudah berjabat tangan atau menyampaikan keluhannya, itu akan menjadi solusi bagi mereka. Bertemu saja kepada pemimpin, saya rasa ya kita semua pasti akan senang. Tetapi karena sekarang zamannya berbeda, kalau bertemu dengan pemimpin harus melalui perantara dan mengikuti protokol-protokol. Sehingga banyak di antara kita yang tidak bisa berjumpa dengan pemimpin tersebut. Lalu kemudian yang keempat, mereka mempekerjakan orang-orang yang tidak cakap
tidak ilmu, dan tidak bertakwa. Jadi kadang seorang pemimpin yang tidak mempekerjakan seseorang sesuai bidangnya, tidak expert dalam bidangnya, maka ini adalah kehancuran. Apalagi dengan atas dasar keluarga. Atas dasar keluarga saja diangkat jadi ini, diangkat jadi ini, diangkat jadi itu, keluarganya doang. Atau teman dekatnya. Padahal ketika diembankan jabatan tersebut, ternyata dia tidak expert dalam hal tersebut. Ini juga berbahaya. Nah, hati-hati kepada para pemimpin. Sebab kalau suatu perkara tidak diserahkan kepada ahlinya, maka siap-siaplah menunggu kehancuran. Oleh karenanya kepada para pemimpin, mari selektif ya dalam memilih seseorang sesuai dengan posisinya masing-masing. Si A, dia jago ini tentang ekonomi. Ya simpen dia, ya taruh dia di posisinya tersebut. Oh, si B cocok dalam bidang ini. Pokoknya sesuai dalam keilmuan mereka, ya, dalam disiplin ilmu mereka. Lalu kemudian ketika pemimpin menyerahkan urusan kepada orang-orang yang sudah berkompeten dalam bidangnya, insya Allah nanti ya siapapun yang memimpin nanti insya Allah nanti ya Indonesia atau daerah tersebut insya Allah akan maju. Lalu kemudian yang kelima, iblis menjadikan penguasa memandang baik kebijakan yang sudah diputuskan atas dasar akal semata. Mereka menghukum potong tangan ya seseorang yang tidak halal dipotong tangannya, dan membunuh seseorang yang tidak halal dibunuh. Iblis mengelabui mereka dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut ialah kebijakan. Bahkan termasuk dalam talbis inilah pandangan mereka yang menyebut syariat Islam punya kekurangan, masih memerlukan penyempurnaan. Lalu mereka menyempurnakannya dengan potensi akal. Ini yang berbahaya. Lebih mengedepankan akal ini daripada syariat, ya sering saya jelaskan juga. Ini yang sangat berbahaya yang banyak terjadi di zaman sekarang ini. Banyak orang-orang lebih mengedepankan akal. Nah, mana buktinya? Ya kejadian-kejadian kemarin lah ya. Kejadian kemarin memfasilitasi orang-orang berceramah di masjid yang bukan agama Islam, ya. Lalu kemudian orang Islam sendiri tidak diberikan izin untuk berceramah. Orang luar negeri itu orang Islam ya, tidak diberikan izin untuk berceramah. Lalu kemudian orang Kristen diberikan izin untuk menyampaikan ceramah ya sesuai dengan agama mereka. Inilah yang termasuk talbis iblis. Lalu kemudian yang keenam, iblis menjadikan para penguasa memandang baik dalam penggunaan harta secara boros. Ini harus hati-hati ya kepada para pemimpin dan siapapun ini. Ya secara umum, jangan sekali-kali kita menggunakan harta, betul sih harta kita terserah kita. Akan tetapi jangan boros dengan hal tersebut. Sebab apa? Banyak yang kita lihat ya orang-orang tasnya saja seharga 1 M. Tasnya saja kecil, tasnya kecil ya. Itu seharga ratusan juta. Sepatunya puluhan juta. Ya, Masya Allah luar biasa. Padahal masih banyak tetangga yang sebelah kiri, sebelah kanan. Masih banyak yang susah untuk mencari makan. Ya, pendidikan anak-anaknya masih susah. Banyak yang susah. Nah ini juga akan menjadi tanggung jawab nanti di akhirat. Dari kepada para pemimpin ya. Beli gorden, misalnya beli gorden miliaran. Beli gordennya. Ya. Karpetnya saja miliaran. Masya Allah luar biasa ya. Ini termasuk pemborosan. Kita sederhanakan saja. Kalau bisa disederhanakan, kenapa tidak? Dan anggarannya digunakan untuk membantu masyarakat kecil. Itu ya. Yang ketujuh, iblis membuat mereka menganggap baik sikap meremehkan kemaksiatan. Ini juga tanggung jawabnya besar kepada pemimpin yang menghalalkan tempat-tempat kemaksiatan. Ada bangunan, di mana bangunan tersebut dipergunakan untuk kemaksiatan-kemaksiatan. Lalu kemudian diizinkan oleh pemerintah.
maka nanti ke depan atau di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan ketika dia mengizinkan hal tersebut. Besar tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ya, kemaksiatan kalau kita izinkan, maka kita akan mendapatkan dosanya. Berat, jadi pemimpin itu berat. Nah, tapi kalau hanya memandang dunianya saja, ya enak. Ya, digaji sekian, sudah ada asuransi sekian, tunjangan sudah ada. Enak kalau hanya memandang sekedar dari sisi dunia saja. Akan tetapi, kalau sisi pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah sangatlah besar. Hati-hatilah kepada para pemimpin, hendaklah selalu berkaca, hendaklah selalu introspeksi, hendaklah selalu merenung ya atas kepemimpinannya, apakah yang dilakukan itu sesuai dengan syariat ataukah tidak. Lalu kemudian yang kedelapan, iblis menipu kebanyakan penguasa dengan membisikkan bahwa dia sudah melaksanakan kewajiban. Melihat satu daerah saja, dia lihatnya maju. Akan tetapi di daerah lain ternyata, Masya Allah, jauh ya tumpang tindih. Di daerah yang di sekitarnya saja yang maju, sedangkan di sekitar yang lain tidak maju. Kenapa demikian? Karena pemimpin tidak langsung terjun kepada setiap wilayah yang dia pimpin. Dia hanya berkata kepada bawahannya, bagaimana perkembangan daerah ini, bawahannya pasti mengatakan hal-hal yang baik. Sehingga pemimpin ini percaya kepada bawahannya tersebut, yang faktanya ternyata jauh dari harapan. Ini ya, kepada para pemimpin, hendaklah bahasa kita sekarang belusukan ke semua daerah. Dia lihat bagaimana perkembangan pasar-pasar, ya, bagaimana keadaan atau kehidupan masyarakat di setiap wilayah tersebut. Harus terjun sebagai pemimpin, bukan hanya duduk doang di kursi empuk, bukan hanya tanda tangan saja, begitu ya. Yang kesembilan, iblis menjadikan penguasa menganggap baik beberapa cara mendapatkan dan mengeluarkan harta dengan cambukan keras. Apa maksudnya ini? Menyita harta pengkhianat maupun koruptor dan menuntutnya agar bersumpah atas kesalahannya. Padahal yang benar adalah dengan menegakkan berbagai bukti yang bisa memberatkan si pengkhianat tersebut. Ini maksudnya ternyata orang itu tidak bersalah, tetapi dipaksa untuk bersalah. Orang tidak bersalah, tetapi dijebak sehingga menjadi bersalah. Ini bahayanya para pemimpin, termasuk para hakim ya. Harus benar-benar mendapatkan bukti yang cukup sehingga bisa memvonis seseorang apakah dia bersalah atau tidak. Lalu kemudian dihukum. Itu ya. Yang ke-10, iblis menjadikan para pemimpin menganggap baik bersedekah sesuai menggasaf ya. Apa maksud ini? Dia memperlihatkan kepada mereka bahwasanya sedekah menghapus dosa gasap itu. Iblis pun berkata, 1 dirham sedekah dapat menghapus 10 dosa karena gasap. Nah, itu ya. Yang ke-11, iblis menjadikan mereka terus-menerus berbuat dosa, namun menganggap baik mengunjungi orang-orang soleh dan meminta doa mereka. Berdoa, minta doa kepada orang-orang soleh itu bagus. Akan tetapi ada yang lebih penting juga, minta nasihat kepada orang-orang soleh. Minta nasihat kepada para ulama. Kita minta nasihat bagaimana kalau misalkan demikian. Bagaimana pandangan Islam kalau sekiranya demikian. Itu ya sejatinya para penguasa, hendaklah mereka ya yang datang kepada para ulama. Bukan ulama yang datang kepada para penguasa. Ini kebalik jadinya. Nah, adapun juga ya terkadang ini banyak jamaah misalkan yang ngantri. Ternyata ada pejabat yang datang. Nah, pejabat ini akhirnya didahulukan. Sementara yang tadi yang sudah lama mengantri, semakin lama menunggunya disebabkan karena si pejabat ini padahal merendahkan ulama itu tersendiri. Apa ulama yang karismatik, ulama yang benar ya, seperti zaman dahulu. Kalau penguasa itu mau bertanya kepada ulama, maka dia juga harus ngantri.
ikuti ya antrian dengan masyarakat-masyarakat yang biasa. Bukan karena dia pemimpin lalu kemudian dia lebih diutamakan. Dia baru datang, langsung saja masuk begitu ya, tidak bisa demikian. Nah, lalu kemudian yang ke-12 di antara para penguasa ada yang menjadi bawahan penguasa yang lainnya. Lalu sang atasan memerintahkan bawahan agar berbuat zalim. Dan si bawahan ini mau saja menurutinya. Nah, sungguh iblis menipu dia dengan talbisnya. Dosanya dipikul oleh atasanmu katanya. Inti tidak juga. Oh, sekiranya ada pimpinan kita mengajak kepada kemaksiatan, maka kita ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap taat kepada pemimpin selagi pemimpin tersebut tidak menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan. Kalau pemimpin menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan, maka hendaklah kita jangan mengikuti arahan pemimpinan tersebut. Itu ya, mungkin karena tidak enak ya, karena dia sudah ditunjuk langsung oleh pemimpin sehingga disuruh untuk tanda tangan proyek-proyek yang haram misal ya. Akhirnya si bawahannya ini tidak enak. Ya sudahlah, bismillah, tanda tangan saja katanya. Tetap dia dapat dosa ya. Kenapa? Karena tanda tangan dengan perkara-perkara yang haram. Itulah dia ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.